nasabah Bank BTN dari dulu. Dia selalu sebut Bank BTN sebagai rumah kita. Gak heran, BTN punya visi menjadi bank mortgage terbaik se-Asia Tenggara tahun 2025 nanti. Benar kata Ayah, BTN memang pilihan yang paling tepat. Hai guys, kembali lagi bersama kami di Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CGI CIMB Sekuritas Indonesia. Kali ini sedikit berbeda bersama saya, Aji Kurniawan, selaku Retail Research Analyst dari CGI CIMB Sekuritas Indonesia. Nah guys, kali ini ada sesuatu yang menarik nih. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu tengah hadir di tengah kita ya, ada Bapak Winang Budoyo, selaku Investor Relation and Research Division Head dari PT Bank Tabungan Negara. Halo Pak, apa kabar nih Pak? Baik Mas Haji, apa kabar? Baik juga nih. Thank you banget nih Pak udah meluangkan Makasih juga waktu. ya kita diundang di acara ini. Sama-sama, menarik ya. musisinya. Menarik banget ya. Tentunya kita terima kasih nih Pak udah meluangkan waktu ya. Ini bisa hadir ngobrol-ngobrol bersama kita di acara Ngopi. Nah, hari ini kita akan ngobrolin apa nih Sobat Genvest ya. Jadi kita akan ngobrol dan tanya-tanya nih ke Bapak Winang Budoyo tentang PT BTN. Nah, yuk kita langsung aja nih tanya-tanya langsung ke Pak Winang Budoyo ya. Oke Pak, mungkin kalau teman-teman investor udah pasti tahu ya kalau mendengar kata Bank BTN ya. Nah, salah satu yang familiar itu yaitu pembiayaan perumahan ya atau pastinya. KPR. Nah, mungkin boleh di-share nggak ke teman-teman investor ya dari ke depan BBTN ini akan fokus menyasar ke bisnis apa dan tentunya apakah ada yang baru dari bisnis dari Bank BTN yang tentunya teman-teman dan Sobat Genvest ini perlu ketahui. Iya Mas Haji, Sobat Genvest semua, terima kasih Mas Haji ya. Jadi kalau kita bicara tentang Bank BTN tentunya yang terngiang dalam pikiran kita itu apa? Kalau kita mau ambil KPR gitu ya, karena tentunya kita semua tahu bahwa BTN sudah menyalurkan KPR ini sejak tahun 1976. Mungkin teman-teman atau Sobat Genvest ini belum ada yang lahir pasti dari tahun 76 ya. Masih direncanakan. Iya, jadi kalau kita bicara tentang KPR pasti bicara tentang BTN ya. Karena kalau kita lihat dulu dalam perspektif nasional, kontribusi Bank BTN ke KPR itu total KPR itu mencapai hampir 40%. Tapi kalau kita lebih spesifik lagi, kita bicara tentang KPR subsidi, KPR bersubsidi, kita tidak ada lawannya gitu ya. Karena kontribusi kita hampir sampai 85% ya. Itu dari sisi perspektif penyaluran KPR secara nasional. Tapi kalau kita lihat sendiri bagaimana bisnis BTN itu sendiri ya, memang bisa dibilang kita bank mortgage gitu, bank KPR karena 80% loan kita memang menyasar ke penyaluran KPR ya, di mana 50%-nya itu ke KPR subsidi dan juga 30%-nya itu KPR non subsidi. Nah, tadi Mas Haji menanyakan bahwa apakah ini akan terus? Ya pasti akan terus berlanjut ya, karena tentunya Bank BTN sebagai salah satu bank BUMN memang diminta untuk menjadi salah satu bank penyalur KPR, terutama KPR subsidi. Namun tentu saja kita juga melihat peluang-peluang yang lain, ya, karena kita melihat bahwa selain KPR juga ternyata kita mempunyai potensi untuk bisa masuk lebih dalam ke bisnis-bisnis non KPR, ya. Pada intinya ada dua ya sebetulnya yang mau kita sasar lebih gencar ya. Pertama adalah terkait dengan consumer loans ya, karena kita melihat bahwa kalau kita lihat saat ini Bank BTN sudah mempunyai produk namanya CAR, kredit tanggungan rumah ya, atau itu sebetulnya equity loan gitu ya, dan juga CRIN, kredit ringan, itu sebetulnya soft loan. Kenapa kami masuk ke sini? Karena tentunya ini akan memberikan yield yang lebih tinggi ya, yield yang lebih tinggi, karena tentunya kalau kita bicara CAR dulu lah, CAR itu sebetulnya adalah program top up. Ya, kita kalau kita lihat tadi dari tahun 76 kita sudah menyalurkan lebih dari 5 juta rumah. Ya, sudah menyalurkan lebih dari 5 juta KPR. Nah, sekarang ini kita melihat ada potensi untuk yang namanya penerima KPR, baik subsidi maupun non subsidi. Dengan berjalannya waktu tentunya penghasilannya juga meningkatkan. Ya, betul. Sementara di sisi lain harga rumah tentu akan naik. Sehingga potensi banget untuk dikasih top up. Iya, betul, betul. Nah, kita melihat dari posisi sekarang tuh ada potensi sekitar lebih dari 360.000 nasabah existing yang bisa diberikan top up.
ya. Jadi kalau dari sini sebetulnya secara rata-rata ya sebetulnya dengan kita menyasar produk baru yang car ini, itu sebetulnya yield kita bisa dinaikkan dari yang kalau average dari KPR itu cuma sekitar 8,37%, ya sementara dengan car ini bisa di atas 10,39, 10,4%. Yaitu satu potensi untuk menaikkan margin gitu ya. Itu satu dari sisi consumer loan. Yang kedua juga dari sisi commercial loan. Ya commercial loan itu apa? Bentuknya adalah kita menyalurkan KUR. Tapi tentu saja nggak lari dari ekosistem perumahan itu sendiri. Ya. Jadi kalau KUR mungkin terbayang sobat Genvest semua kalau KUR kayak ngasih kredit ke pasar-pasar gitu. Betul. Nah, kita tetap fokus di ekosistem perumahan. Ya, dan contohnya apa ya? Tentunya kalau kita misalnya sudah menyalurkan KPR, kemudian KPR-nya si pemegang KPR atau nasabah itu sudah meningkat penghasilannya, tentunya dia mempunyai potensi untuk membuat bisnis sendiri ya. Nah, bisnis apa sih yang terkait dengan sektor perumahan? Banyak banget. Iya, menarik. Contohnya apa? Paling gampang lah yang bisa ditaruh di depan rumah. Kalau kita bicara KPR subsidi lah apa? Laundry kiloan. Oh iya. Iya kan? Terus apa tuh? Apa kalau ini air mineral galon, galonan gitu ya, kalau tadi saya mau sebut. Ya. Belum lagi kalau yang lain-lainnya yang terkait dengan sektor perumahan, ini juga satu satu potensi bisnis yang kita coba tingkatkan ya. Dan kalau kita lihat dalam sampai kuartal 1 kemarin, KUR itu sendiri tumbuhnya sudah 95%. Jadi memang potensinya sangat besar. Wah, thank you banget nih Pak ya. Nah, tentunya itu bisa menjadi gambaran ya terkait bisnis dari Bank BTN ke teman-teman investor. Nah, Pak, berikutnya ada pertanyaan ya. Kalau kita melihat dari kinerja keuangan sepanjang 3 bulan pertama di tahun ini, Bank BTN ini udah membukukan pertumbuhan loan ini sebesar 8,2%. Nah, mungkin boleh di-share nggak Pak ke teman-teman sobat investor ya, kira-kira target pertumbuhan loan untuk hingga di akhir tahun ini kira-kira bisa naik berapa persen, dan tentunya apa aja sih yang dilakukan oleh PT Bank BTN untuk bisa achieve ya loan growth ke depannya? Ya, ada dua hal. Pertama, pertumbuhan kredit perbankan tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Kita lihat bahwa ketika kemarin tahun 2022 kita tetap bisa bertahan di kisaran 5%-an gitu ya pertumbuhan ekonomi kita, kemudian juga ada potensi untuk tumbuh lebih tinggi, tentunya ada potensi untuk bank ya sistem perbankan untuk bisa menaikkan pertumbuhan kreditnya. Jadi kalau kita lihat memang kita mempunyai ekspektasi pertumbuhan kredit Bank BTN untuk tahun ini tuh bisa tumbuh di kisarannya 10-11%. 10-11%. Saya rasa kalau kita bicara tentang Bank BTN, 10-11% itu sebetulnya suatu level yang cukup moderate ya, karena kalau kita lihat sebelum pandemi kita bisa tumbuh lebih tinggi lagi. Tapi ini tentu saja mengalir seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Nah, untuk bisa mencapai pertumbuhan 10-11% itu tentunya kita juga harus bisa menjaga penyaluran kredit itu sendiri ya. Jadi kita melihat upaya untuk terus bisa menyalurkan kredit paling tidak 20-22 triliun sepanjang setiap kuartal. Dengan kuartal 2, 3, 4 nanti kalau kita konsisten di angka tersebut, saya rasa pertumbuhan 10-11% itu tentunya akan tetap bisa tercapai lah. Yang tentunya kalau kita bicara tentang apa nih yang mau dicapai, atau sasarannya apa, masih KPR Mas, masih KPR baik subsidi maupun non subsidi, tapi seperti tadi ada engine growth yang baru yang bisa kita sasar untuk bisa mendorong pertumbuhan pertumbuhan kredit itu lebih tinggi lagi. Seperti tadi antara car, kring, dan juga KUR. Thank you banget. Nah, tentunya tadi udah menjawab ya sebagian pertanyaan yang tentunya ditanyain oleh Sobat Genvest. Nah, berikutnya nih Pak ya, tentunya teman-teman investor juga tertarik nih untuk melihat rasio-rasio perbankan. Nah, di mana dari segi salah satunya ini adalah CAR ya Pak, Capital Adequacy
ratio. Nah, di mana PT Bank BTN ini kelihatannya naik ini cukup signifikan nih di kuartal 1 2023 kemarin menjadi 21,2%. Nah, dibandingkan periode yang sama di tahun yang lalu ini 18,15%. Nah, mungkin boleh tahu nih Pak, kira-kira berapa sih comfort level ya untuk level ke depan ya dari company Pak? Oke. Saya singgung dulu yang 21 kenaikan menjadi 21,21 ya. Sebetulnya itu tidak terlepas dari keberhasilan kami melakukan right issue. Ya, Mas Haji ingat kan kita melakukan right issue di akhir tahun lalu sampai awal Januari, di mana sebetulnya kita sebagai info saja kita oversubscribe pada saat itu ya. Tentunya keberhasilan right issue itu mendorong kenaikan capital kita, termasuk juga tentunya tidak terlepas dari profitabilitas yang tetap tumbuh ya. Nah, sebetulnya di masalah CAR ini satu hal yang ingin saya singgung adalah bukan hanya total CAR itu sendiri, tapi kita juga memang dampak dari right issue kemarin itu sebetulnya untuk sebagai upaya kita untuk memperkuat Tier 1 capital kita. Ya, Tier 1 capital kita meningkat, sementara kontribusi dari Tier 2 kita turunkan. Artinya apa? Artinya ini sebetulnya untuk mendorong agar struktur permodalan kita lebih sustainable. Ya, sustainable karena ya didorong oleh Tier 1 capital ya. Nah, kalau tadi Mas Haji menanyakan mengenai comfortable level, ya kalau kita lihat sih mungkin antara 16-18% itu adalah comfortable level kita, dan kalau sekarang posisinya 21,21 ya persen, tentunya itu above comfortable level ya. Tapi paling tidak dari hasil yang kita capai sekarang, kita udah mulai melihat bahwa struktur permodalan kita lebih mengarah ke arah yang lebih sustain ya, karena kita pengen yang lebih sustainable gitu. Oke, sip. Thank you banget ya Pak atas penjelasannya. Nah Pak, selain dari segi penyaluran loan ya, yang menarik di highlight adalah pengumpulan dana dari masyarakat yang meningkat. Nah, mungkin boleh di highlight nggak Pak, kira-kira yang tumbuh paling tinggi ini pendanaan murahkah atau yang dikenal dengan jasa, atau juga ada kenaikan nih Pak di time deposit? Kita melihat bahwa perbankan yang akan bisa lari lebih lincah adalah yang mempunyai kasa yang tinggi. Iya, betul Pak. Nah, kita melihat bahwa memang pertumbuhan kasa kita selama 2 tahun terakhir tuh tumbuhnya rata-rata 46%. Ya, 46% yang terutama memang didorong oleh pertumbuhan giro. Betul. Ya, jadi kalau kita lihat dari struktur funding kita, memang sekarang ini untuk pertumbuhan giro ini didorong oleh transaksi wholesale yang memang kita fokuskan ke sana, di mana kita bekerja sama dengan perusahaan dan juga lembaga pemerintah melalui virtual account dan juga cash management system. Ya, kalau ditanya apa itu perusahaan dan lembaga pemerintah, kebanyakan kita masuknya sekarang dengan universitas dan juga rumah sakit. Oh gitu. Ya, universitas dan rumah sakit itu sekarang yang banyak kita dorong untuk bisa kita tangkap ya dana-dananya, karena memang saling ini ya, simbiosis mutualistis lah. Kita membutuhkan, sana juga membutuhkan produk yang produk-produk tabungan dan giro ya, sehingga mereka disinilah terjalin bisnis, di mana sebetulnya juga terkait dengan wholesale ini kita memang terus membangun ekosistem wholesale kita. Ya, karena apa? Karena kita berniat sebetulnya untuk menjadi one stop service solution bagi nasabah kita. Tapi itu belum selesai. Karena itu kita bicara tentang wholesale kan. Pak. Nah, Mas Haji tahu kita mengembangkan New BTN Mobile. Oh iya, baru ya kan? Terbaru ya Pak. New BTN Mobile. Kalau Sobat Genfest pengen lihat, bisa lihat lah itu apa New BTN Mobile. Nah, kenapa kita mengembangkan New BTN Mobile? Itu juga karena kita ingin juga bagaimana retail funding kita juga meningkat. Ya, karena dengan retail funding yang meningkat, tentunya cost of fund kita akan lebih terjaga dan juga sekali lagi bersifat sustainable lah di situ. Ya, jadi intinya di satu sisi kita ingin mendorong maju sisi fundingnya, tapi di sisi lain juga tentunya peningkatan sisi funding ini juga seiring dengan upaya kita untuk terus
mendorong turun cost of fund. Caranya gimana? Ya kita kembangkan retail funding itu sendiri. Oke, thank you banget nih Pak atas penjelasannya ya. Nah, nextnya yang pertanyaan tentunya bisa di-highlight nih dari investor adalah tingkat NPL dari suatu bank ya. Nah, kalau kita mencermati nih Pak, di kuartal 1 2023 kemarin ada perbaikan NPL ya, di mana NPL gross ini menjadi 3,54%. Nah, kira-kira kalau dari segi perseroan nih Pak, kira-kira target untuk NPL hingga akhir tahun ini gimana nih Pak? Target NPL sebetulnya kita masih sesuai dengan target-target sebelumnya ya. Tapi tentu saja Sobat Genvest juga mengerti ya apa yang terjadi selama pandemi dalam 3 tahun terakhir ya, di mana sampai akhirnya OJK mengeluarkan kebijakan apa itu ya, relaksasi. Ya. Memang itu akan berakhir dan kita juga memang mulai pelan-pelan untuk meninggalkan itu, dan dengan adanya perubahan ini agak kaget juga mereka selama setahun 2 tahun terakhir mereka diberikan relaksasi, kemudian relaksasinya hilang, tentunya ada semacam hiccup gitu ya. Hiccup, tapi kita ngelihat hiccupnya itu terjadi memang di awal-awal kuartal 1 inilah. Dan kalau kita ngelihat memang puncak puncak jatuh tempo restru ini akan tercapai di kuartal 1 dan 2. Tapi setelah di semester 2 dengan kita berhenti ngasih di November kan, berarti memang akan turun drastis di semester 2 ya. Sehingga kalau kita melihat ke depannya, kita tetap yakin untuk tetap bisa berusaha mendorong NPL gross itu di kisaran 3%. Tentunya dengan terus mengakumulasi coverage ratio yang terus kita tingkatkan, dengan kita target akan di atas 150%. Oke, siap. Thank you banget nih Pak ya. Nah, tentunya tadi udah menjawab sebagian besar pertanyaan dari Sobat Genvest ya. Dan thank you banget nih Pak atas sharing-sharingnya di kesempatan kali ini, dan tentunya pasti bisa bermanfaat ya tentunya untuk teman-teman investor. Gimana guys, seru kan perbincangan kita kali ini? Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube kami di CGI CIMB Sekuritas Indonesia. Semangat investasi!